setiap kegiatannya. Berilakan kemudahan, keberkahan, serta perlindungan-Mu selama berlangsungnya kegiatan-kegiatan ini ya Rob. Ya Allah ya Tuhan yang Maha Pengampun, Engkau yang Maha mengetahui terhadap kelemahan-kelemahan kami, terhadap kekurangan-kekurangan kami. Maka dari itu, kepadamulah kami menyembah, kepadamulah kami memohon ampun dan pertolongan. Allahumma ya Allah, Tuhan segala zat dan segala makhluk, tiada lagi tempat bagi kami untuk meminta dan memohon selain kepadamu ya Rob. Perkenankanlah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cara terakhir yaitu penutup. Sebelum menutup acara pada pagi hari ini, ada baiknya kita sama-sama melafazkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Saya selaku pembawa acara izin pamit. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wali taufik wali hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen pengampu mata kuliah pengembangan profesi konselor yang telah membersamai kami pada pagi hari ini, serta yang kami hormati narasumber kita, Bapak Dr. Beni Azwar, MPD Kons, pada kuliah umum pengembangan profesi konselor dengan tema pengenalan profesi dan organisasi Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia. Di sini saya akan memandu acara kita pada pagi hari ini. Sebelum saya alihkan kepada pemateri, diharapkan seluruh teman-teman mahasiswa untuk dapat stay membuka kamera dan mempersiapkan alat tulisnya untuk mencatat materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita. Baik, jika semua sudah siap, langsung saja, tanpa berlama-lama, saya alihkan kepada pemateri kita, yaitu kepada Bapak Dr. Beni Azwar, MPD Kons. Waktu kami persilakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzalal Qur'ani hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'da. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah atas limpah rahmat, karunia, serta nikmatnya kita dapat bersilaturahim pada pagi menjelang siang hari ini dalam kuliah umum tentang pengenalan organisasi, profesi, dan Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia atau APKIN. Selawat beriringan salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW sebagai satu-satunya Rasul yang bisa memberikan syafaat di yaumil akhir nantinya. Dan untuk mendapatkan syafaat kita tetap berselawat kepada beliau, ya, lebih dari itu menjalankan sunnah-sunnah beliau dalam setiap aspek kehidupan. Selamat pagi kepada kawan-kawan yang beragama non-muslim, ya, selamat bergabung, ya, dan merupakan satu kebanggaan bagi saya, ya, guna dipercaya untuk sharing keilmuan, ya, tentang bimbingan dan konseling, khususnya tentang organisasi profesi yang kita miliki, APKIN. Yang saya hormati
rekan-rekan, Bapak Ibu dosen ya, dan tadi udah Bu Beru, Bu Fira ya, Bapak Ibu yang lain yang sempat bergabung dalam perkuliahan ini ya. Seterusnya kepada anak-anak kami yang kami cintai ya, selamat bergabung. Kemudian kita akan coba membahas tentang seputar organisasi, profesi, bimbingan, dan konseling. Coba ini. Oke, ya. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian ya, anak-anak kami yang kami sayangi, yang kami banggakan ya. Kita akan coba membahas tentang pengenalan profesi, organisasi, asosiasi bimbingan dan konseling Indonesia atau APKIN ya. Dan tentang pengenalan profesi, Bapak yakin kita sudah tahu dan dalam perkuliahan itu juga sudah disampaikan, dan beberapa pemateri sebelumnya seperti yang saya tangkap tadi dari Bu Beru itu juga sudah ada profesi-profesi yang lain yang menyampaikan materi kepada kita semua. Dan kita hanya untuk membanding ya, mudah-mudahan kita juga nggak terlalu jauh tertinggal dari organisasi-organisasi profesi yang sudah lama berdiri di Indonesia ya, dan mereka sudah kokoh fondasinya, kemudian mereka juga sudah kuat dan betul-betul sudah jalan, dan anggotanya juga sudah punya komitmen yang kuat ya untuk melaksanakan semua AD/ART yang ada di dalam organisasi profesi ini. Dan tentunya kita akan berusaha untuk berbenah, apalagi kami sangat berharap kepada adik-adik mahasiswa yang nantinya sebagai ujung tombak di lapangan ya, dan itu sangat mewarnai dari perkembangan organisasi profesi kita, Asosiasi Bimbingan dan Konseling Indonesia ini. Dan kami yakin dan percaya ya, hanya di pundak adik-adik lah organisasi ini akan menjadi lebih bagus, lebih kuat ya. Anggota-anggotanya punya komitmen yang kuat, punya loyalitas yang tinggi ya, sehingga nantinya organisasi profesi itu betul-betul menjadi diperhitungkan di Indonesia nantinya, sama dengan yang ada di Amerika seperti ACA misalnya, Kak Aca ya. Oke, Bapak Ibu dan adik-adik sekalian yang kami hormati ya, ini kita coba tentang apa itu profesi. Jadi sekilas kembali saya ingin mengulang ya, bahwa profesi itu adalah pekerjaan yang memiliki dasar ilmu ya. Jadi dasar ilmu, kemudian juga kode etik, kemudian tanggung jawab sosial ya, dan diatur oleh organisasi profesi dengan tujuan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat ya. Dan banyak ahli-ahli yang mengemukakan tentang pengertian daripada profesi ya, seperti ada Greenwood ya, dengan atribut profesi yang mengatakan bahwa profesi itu adalah kumpulan pekerjaan yang memiliki atribut khusus. Jadi memiliki atribut khusus itu maksudnya punya label ya, punya lambang ya, kemudian juga memiliki dasar teori yang sistematis ya, kemudian memiliki otoritas keahlian yang diakui masyarakat, dan keberadaan komunitas profesi, kode etik, dan budaya profesional gitu. Jadi itu yang dikemukakan oleh Greenwood ya. Kemudian juga ada yang mengatakan, Wilensky juga mengatakan proses profesionalisasi. Jadi profesi bukan hanya status pekerjaan, tetapi hasil proses profesionalisasi. Jadi adanya pelatihan yang membuat dia itu menjadi profesional ya, pelatihan itu bersifat formal, kemudian juga dan bersertifikat ya, kemudian juga ada kontrol akses melalui
standar praktik, kemudian organisasi kolektif dan otonomi profesional gitu. Kemudian juga dari perspektif lain ya, ada Elliot Bretson juga mengemukakan bahwa profesi itu bisa jadi dicirikan oleh otonomi dan self regulation, atau dikatakan juga bahwa profesi itu dicirikan oleh otonomi praktik dan kemampuan self regulasi atau regulasi diri yang mengatur bagaimana seseorang itu bisa mengatur dirinya sendiri, di mana otoritas profesional disertai tanggung jawab etnis terhadap publik. Jadi proses memiliki logika internal yang berbeda dari pasar atau birokrasi gitu. Nah, kalau kita simpulkan ya seperti itu dia. Jadi profesi itu merupakan pekerjaan yang memiliki dasar ilmu ya. Kemudian punya kode etik dia dan ada tanggung jawab sosial bagi organisasi profesi itu ya. Kemudian kesemuanya itu diatur oleh organisasi profesi melalui AD/ART-nya. Kemudian juga ada kode etiknya ya, yang harus dipahami dan ditaati secara bersama gitu. Nah, kemudian kita lihat ya, apa itu ciri-ciri daripada profesi itu misalnya. Jadi kalau kita perhatikan ciri-ciri dari profesi, yang pertama itu memiliki landasan ilmu, pengetahuan, dan keahlian khusus. Kemudian yang kedua itu memiliki standar kompetensi dan kode etik. Jadi maksudnya gimana? Ya sebuah kode etik itu merupakan pedoman dalam menjalankan tugas secara bertanggung jawab. Jadi seperti organisasi-organisasi profesi yang sudah eksis seperti ID misalnya, itu kelihatan sekali bagaimana misalnya kalau ada aja pelanggaran malpraktek yang dilakukan oleh dokter misalnya, itu memang ada sanksi etik yang dilakukan oleh organisasi profesinya. Tetapi kalau seandainya dokter itu juga mendapat perlakuan yang kurang nyaman, misalnya dari masyarakat atau dari lembaga-lembaga tertentu, itu juga Dewan Kode Etiknya itu juga langsung tampil ke depan untuk membela kepentingan anggota profesinya itu sendiri gitu. Kemudian yang ketiga itu berorientasi pada pelayanan masyarakat. Jadi bukan semata-mata untuk keuntungan pribadi, tapi lebih kepada untuk kepentingan masyarakat ya, dari apa ya, dari pelayanan yang diberikan itu. Nah, kita sebagai organisasi profesi misalnya seperti APKIN, APKIN itu juga sudah menunjukkan jati dirinya dari tahun 1975, waktu itu masih bernama dengan IPBI atau Ikatan Bimbingan Indonesia misalnya, itu sudah menampakkan bahwa memang keuntungan itu memang harus dalam bentuk pelayanan yang berorientasi kepada masyarakat. Kemudian yang berikutnya itu juga didukung oleh organisasi profesi yang berfungsi mengatur, melindungi, dan mengembangkan kepentingan anggotanya. Dan yang berikutnya itu juga ya memiliki otonomi dan tanggung jawab moral dalam praktek profesional. Jadi kita nanti akan mencoba melihat ya, ada divisi-divisi di dalam APKIN itu dan kelihatan sekali profesionalitas dari anggota-anggota masing-masing divisi itu sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. Kemudian juga itu juga memiliki otonomi dan tanggung jawab moral dalam praktek profesionalnya. Nah, itu nantinya akan kita rasakan tatkala kita itu sudah terjun memberikan pelayanan kepada masyarakat. Misalnya dari divisi-divisi yang ada, misalnya itu memang harus berorientasi kepada hal-hal yang sifatnya profesional dari ilmu yang dimilikinya. Kemudian yang berikutnya itu menuntut pengembangan profesional berkelanjutan. Jadi satu profesi itu dikatakan baik, ya dikatakan bagus, efektif kalau seandainya profesi itu bisa melakukan pengembangan profesional berkelanjutan. Artinya itu bukan pada satu fase, bukan pada satu tahap, tetapi ada tahap-tahapan berikutnya yang sifatnya itu adalah
sustainable atau berkelanjutan, sehingga nantinya organisasi itu semakin lama semakin baik. Jadi bukan ganti pemimpin, ganti lagi visi misinya, nggak seperti itu. Tapi visi misi itu tetap dilaksanakan seperti apa adanya, dan kalau seandainya visi misi itu dianggap sudah nggak akomodatif ya, itu biasanya dikaji, ada dewan lead banknya nantinya akan mengkaji ya apakah visi misi itu masih layak untuk digunakan pada kondisi kekinian. Nah, kemudian kita perhatikan ya, kita masuk kepada profesi bimbingan dan konseling gitu. Jadi kalau kita memperhatikan apa itu profesi bimbingan dan konseling. Jadi profesi bimbingan dan konseling itu adalah layanan profesional yang membantu individu mengembangkan potensi diri, memahami diri, membuat keputusan yang tepat dan menyesuaikan diri secara efektif dengan lingkungan. Artinya apa yang bisa kita pahami di sini bahwa BK itu merupakan organisasi profesi. Orang-orangnya itu dianggap orang-orang yang profesional yang akan memberikan layanan kepada masyarakat ya, terutama dalam dunia pendidikan di sekolah ya, dalam rangka mengembangkan potensi diri, kemudian memahami diri siswa itu sendiri, sehingga nantinya layanan yang diberikan itu betul-betul bermanfaat untuk pengembangan diri daripada siswa di sekolah itu atau peserta didik itu. Nah, berikutnya itu bisa kita lihat ya, ada beberapa dasar hukum yang kalau kita perhatikan ya, dari berdirinya organisasi profesi itu. Yang pertama ya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kemudian juga ada Undang-Undang Guru dan Dosen, ya ini sama ini kayaknya, ya itu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Kemudian ada Permendiknas nomor 27 tahun 2008. Kemudian ada Permendikbud nomor 111 tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling. Dan ini khusus diatur tentang bagaimana jumlah siswa asuh, kemudian jenis layanan ya, kegiatan pendukung apa segala macamnya ya, bagaimana keberadaan BK dalam kurikulum ya, filosofisnya seperti apa, itu sudah dijelaskan di Permendikbud nomor 111 tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling. Kemudian juga keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Dan kalau kita perhatikan ya tentang apa misalnya, jadi tujuan profesi itu apa sih gitu. Jadi profesi BK itu apa tujuannya? Yang pertama ya menghasilkan kajian dari penelitian kebijakan pendidikan. Jadi profesi itu memang kajiannya bukan lagi apa ya, ekspektasinya berpikirnya itu memang sudah harus lebih luas dan sudah harus visioner gitu. Jadi bagaimana misalnya organisasi profesi BK atau APKIN itu bisa mengkaji sesuai dengan kondisi kekinian, kemudian bisa memproyeksikan apakah yang ada sekarang ini masih akomodatif untuk sekian tahun ke depan. Nah, mungkin terjadi kita perhatikan seperti adanya pola layanan misalnya di sekolah, yang tadinya dari pola BK pola 17 ya, kemudian berubah menjadi BK komprehensif misalnya. Itu juga akibat kajian. Jadi ada kajian yang secara menyeluruh ya atau komprehensif dari Dewan Pakar misalnya, bahwa ini untuk saat sekarang ada tuntutan-tuntutan perubahan yang harus diakomodasi sesuai dengan kondisi kekinian. Kemudian juga yang berikutnya tujuan profesi BK itu juga bisa menghasilkan karya-karya inovatif yang memajukan BK sebagai profesi dan ilmu misalnya. Jadi kalau kita perhatikan ada satu hal yang di lapangan itu yang sangat apa misalnya, seperti sekarang kan adanya kebijakan pemerintah nomor apa ya, ada Undang-Undang nomor 8 tahun 2016 misalnya. Itu undang-undang itu
secara eksplisit itu tegas bahwa sekolah-sekolah yang ada di Indonesia, sekolah-sekolah umum itu tidak boleh menolak anak-anak yang berkebutuhan khusus untuk sekolah di sekolah umum dalam bentuk pendidikan inklusif misalnya. Jadi pendidikan inklusif itu maksudnya anak-anak berkebutuhan khusus ya atau penyandang disabilitas itu bersama-sama belajar dengan siswa normal gitu. Nah, ada ketimpangan-ketimpangan dari kebijakan itu yang sampai sekarang itu belum terrealisasi. Misal, adanya aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah, misal itu kadang-kadang juga nggak diikuti dengan konsekuensi-konsekuensinya. Apa misalnya? Dari sekian banyak sekolah inklusif yang ada di Indonesia, itu dari pemahaman saya itu belum ada mereka itu yang memiliki guru berkebutuhan khusus misalnya yang tamatan dari PALB misalnya. Jadi pendidikan anak luar biasa. Nah, itu tidak ada karena memang jumlah mereka itu sangat sedikit ya tiap sekolah itu, dan juga tidak semua sekolah juga yang mau menerima anak-anak berkebutuhan khusus. Karena setelah didalami ternyata mereka keberatan itu dengan alasan takut mutu sekolahnya itu menjadi tertinggal. Kemudian juga ritme dari proses pembelajaran itu juga akan menjadi lambat. Karena nanti akan terjadi pengulangan ya, dari materi pelajaran misalnya, sehingga ya anak-anak yang misalnya yang belajarnya itu cepat misalnya bisa memahami dengan cepat ya, itu menjadi bosan juga gitu. Sehingga ya apalagi kalau sekolah-sekolah yang bagus ya, cukup banyak peminatnya, kemudian ya lulusannya itu banyak diterima di perguruan tinggi yang top misalnya, itu mereka itu agak keberatan menerima anak-anak berkebutuhan khusus itu. Nah, dengan ketiadaan guru pendamping khusus dari lulusan pendidikan anak luar biasa misalnya, sehingga anak-anak itu di sekolah itu seperti tidak terjamah secara secara menyeluruh ya. Jadi kebutuhan-kebutuhan psikologisnya itu tidak boleh dikatakan tidak terpenuhi. Sehingga apa yang terjadi? Ya pola pelayanan itu menjadi sama. Jadi inklusivitasnya itu sebenarnya nggak begitu nampak jadinya. Nah, di sini diharapkan setelah dikaji ternyata ya yang bisa mengawani, menggali potensi mereka, yang bisa memenuhi kebutuhan psikologis mereka itu adalah orang-orang dari bimbingan dan konseling gitu. Nah, yang selama ini kita dari bimbingan konseling itu terkadang kita juga tidak pernah berusaha untuk mendalami hal yang seperti ini. Karena terkadang kita menganggap bahwa anak-anak berkebutuhan khusus itu bukanlah kajian dari bimbingan dan konseling. Itu adalah kajian misalnya seperti psikolog misalnya, atau kajian dari psikiater misalnya, atau kajian dari terapis-terapis lain misalnya kayak misalnya ada yang autis tuh kan ada terapis khususnya misalnya lebih banyak menggunakan pendekatan behaviornya misalnya seperti itu. Nah, ini saya melihatnya perlu ya orang BK itu merumuskan satu konsep ya bagaimana BK di pendidikan inklusif itu. Jadi dalam pendidikan inklusif itu bagaimana guru BK itu hadir ya sebagai penyemangat ya, sebagai penyejuk di kelas itu ya, di sekolah itu ya, dan guru BK itu bisa sebagai penyeimbang antara siswa-siswa biasa dengan siswa-siswa berkebutuhan khusus. Jadi tidak ada kebutuhan psikologis mereka itu yang tidak tertunaikan, semuanya tertunaikan. Bagaimana inklusivitas itu siswa biasa itu bisa menerima anak-anak berkebutuhan khusus itu dengan empati yang tinggi. Kemudian ya anak-anak berkebutuhan khusus ya itu juga akan meningkatkan kemandiriannya dan dia tidak minder gitu. Karena ada sebagian dari mereka itu yang memiliki kemampuan kognitif itu juga sama, hanya
karena masalah fisik aja. Hanya karena masalah penglihatan saja, hanya karena masalah pendengaran saja. Nah, pada hakikatnya secara kognitif mereka itu nggak bermasalah. Nah, ini yang diperlukan misalnya bahwa profesi itu harus menghasilkan karya-karya inovatif ya, yang memajukan BK sebagai profesi dan ilmu. Jadi artinya kita tidak boleh terkungkung pada satu asumsi bahwa BK itu ekspektasinya itu ada di sekolah, kemudian khusus menangani anak-anak normal yang bermasalah. Tetapi pada kondisi-kondisi lain itu bahkan mengharapkan kehadiran kita. Misalnya seperti yang Bapak katakan tadi, misalnya anak-anak berkebutuhan khusus di sekolah. Karena memang mereka tidak ada. Kalau bukan guru BK yang memahami aspek psikologis mereka, siapa lagi? Kalau bukan misalnya guru BK yang akan memahami kondisi psikis mereka, ya kan, kondisi bagaimana diri mereka, ya kemampuannya seperti apa misalnya, bakatnya seperti apa misalnya. Nah, itu tuh nanti siapa lagi? Karena tidak ada guru lain yang lebih paham dari guru BK kalau menurut pengamatan saya di sekolah itu selain daripada guru BK. Guru mata pelajaran dia akan tetap jalan dengan tuntutan kurikulumnya yang harus terpenuhi pada satu semester misalnya. Nah, kemudian yang berikutnya itu juga menghasilkan program diklat yang berhasil guna, dan ini sudah sering dilakukan oleh APKIN ya, karena adanya pelatihan ya, yang khusus untuk diklat BK dulu adanya di Parung misalnya. Jadi guru-guru itu didiklat di situ ya. Ada kalau dulu ada pola 32 jam misalnya, 32 jam itu kalau dikonversi menjadi berapa hari, 3 atau 4 hari misalnya. Nah, kemudian ada diklat-diklat, dan sekarang kan dengan adanya sertifikasi guru itu, justru guru-guru BK itu harus lebih antusias untuk mencari ilmu pengembangan diri itu. Kenapa dikatakan demikian? Karena kalau dilihat ya, tujuan daripada sertifikasi guru itu ya, termasuk guru BK, karena memang mereka itu dianggap guru-guru yang sudah profesional dan mereka berhak ya untuk mendapatkan tunjangan profesional yang lebih dari guru-guru biasa yang belum mendapatkannya. Yang besarnya itu tuh 1 kali gaji pokok gitu. Nah, disinilah sebenarnya bagaimana guru BK itu dalam pengembangan diri, baik itu misalnya dia juga bisa melakukan PTK misalnya kan, action research misalnya, atau mereka itu lebih banyak menggali ilmu itu misalnya melanjutkan pendidikan ke S2, ke S3 misalnya, atau mereka itu bisa lebih mendalam lagi kah, misalnya dengan melakukan apa misalnya kan ya, penelitian sendiri mandiri misalnya kan, sehingga ya hasil penelitian itu dijadikan sebagai bahan untuk memberikan layanan, dan itu yang diharapkan oleh pemerintah sebenarnya dari tunjangan profesi itu. Jadi bagaimana guru di sekolah itu dengan tunjangan profesi itu dia melakukan penelitian ya. Kalau misalnya dia guru mata pelajaran, dia sesuai dengan mata pelajaran yang dia ampunya. Nah, kemudian nantinya dia akan misalnya dari hasil penelitiannya itu bisa memperbaiki proses pembelajaran yang dilakukannya, dan siklusnya akan tetap seperti itu gitu. Jadi artinya apa? Dia mengajar pun juga by data. By datanya apa? Ya dari hasil penelitian yang dilakukannya sendiri. Gitu. Nah, kemudian yang berikutnya itu juga bagaimana ya bisa menghasilkan kalau kita perhatikan misalnya menghasilkan tata kelola organisasi yang mandiri, kredibel, transparan, dan akuntabel gitu. Jadi menghasilkan tata kelola organisasi yang mandiri itu maksudnya itu ada pembenahan secara internal. Jadi internal organisasi itu semua yang terlibat dalam kepengurusan organisasi itu juga harus berperan aktif, harus berkontribusi. Sehingga nantinya gimana? Organisasi itu betul-betul harus mandiri, kredibel, transparan, dan akuntabel.
Nah, salah satu yang dilakukan misalnya organisasi profesi itu misalnya yang sekarang masih jalan ya itu di kalangan pihak sekolah itu misalnya PGRI misalnya. Jadi kalau PGRI itu kita lihat itu senang nggak senang, suka nggak suka itu ada sekian persen ya, bukan persen malah, tapi sekian ribu dari apa untuk iuran PGRI itu guru itu sudah terpotong secara otomatis gitu di sekolah melalui gajinya dari bulan ke bulan itu. Dan kita Apkin itu belum. Apkin itu hanya mendapat pemasukan dana dari organisasi itu yang pertama kalau ada kegiatan-kegiatan seminar. Ya, dengan catatan ya seringkali apa ya pemateri itu nggak dibayar ya, kemudian juga misalnya peserta itu membayar untuk sekedar menebus sertifikat misalnya ya. Kalau seandainya kegiatan itu dilakukan secara luring itu ada uang pendaftaran, ada uang konsumsi apa segala macamnya, dan dari situ udah dapat sedikit saving dana gitu. Dan kalau kita perhatikan ya, kalau organisasi-organisasi profesi yang sudah besar itu mereka sudah mumpuni sekali gitu. Dan mereka sudah memiliki banyak dana, bahkan dana itu bisa dikembangkan untuk satu kegiatan usaha dan itu biasa bagi mereka gitu. Tapi kalau kita Apkin ini kayaknya belum memungkinkan untuk itu. Nah, kemudian kalau kita lihat ini apa sih fungsi daripada Apkin itu? Jadi kalau kita lihat dari ADART itu minimal ada 3 fungsi di sini ya dari Apkin itu. Yang pertama, mewadahi persatuan pembinaan dan pengembangan anggota dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Jadi bagaimana sih Apkin itu betul-betul bisa mewadahi ya persatuan ya guru-guru BK yang ada di Indonesia, kemudian ada praktisi-praktisi BK misalnya yang ada di perguruan tinggi baik itu umum maupun keagamaan misalnya, kemudian ada misalnya yang apa ya praktisi yang lebih spesifik lagi misalnya ada konselor yang sudah mengambil pendidikan profesi konseling misalnya, kemudian ada misalnya apa ya guru BK atau memang ya dosen-dosen yang sudah mengambil sertifikasi lisensi tes misalnya. Itu yang dikatakan bahwa kita ini adalah satu dan tidak mungkin kita ini dalam satu rumah itu ada 2 bilik yang berbeda ininya. Tetapi dengan mewadahi persatuan pembinaan dan pengembangan anggota dalam upaya mencapai tujuan organisasi, sehingga dari Sabang sampai Merauke Apkin itu satu, ya satu dalam artian ya satu visi, satu misi, kemudian juga satu cita-cita untuk memajukan bimbingan konseling di Indonesia ini. Kemudian yang berikutnya itu juga berperan serta ya BK dalam usaha mensukseskan pembangunan nasional. Nah, karena memang kita itu bergerak lebih banyak dalam bidang pendidikan ya itu kita ialah dari bidang pendidikannya kita masuknya dari situ. Bagaimana misalnya seperti kalau flashback ke belakang ya kehadiran BK di Amerika itu kan dimulai dari sentimen apa ya sentimen negara waktu itu Uni Soviet sudah sampai ke apa misalnya ke ruang angkasa dengan Sputniknya ya pesawat Sputniknya, sementara Amerika itu belum apa-apa, maka tergeraklah bagi pemerintah Amerika pada waktu itu bagaimana mengejar Uni Soviet pada waktu. Jadi Uni Soviet itu mungkin kalau adik-adik itu belum tahu dengan Uni Soviet. Jadi Uni Soviet itu adalah Rusia sekarang. Jadi Uni Soviet itu negara yang sangat besar dan salah satu pecahnya Rusia sekarang. Pusat Uni Soviet itu di Rusia dan termasuk negara-negara bagiannya Ukraina apa segala macam, Sarajevo apa segala macam, Serbia itu termasuk Soviet tadinya. Nah, itu mensukseskan dari aspek pembangunan. Nah, sekarang kan juga Bapak melihatnya bagaimana ya Apkin itu betul-betul bisa menjadi organisasi yang akomodatif untuk kondisi kekinian.
Jadi kalau kami di perguruan tinggi, misalnya mungkin sama Bu Beru, mungkin juga Bu Vira dan Bapak Ibu yang lain, dosen di UNIP misalnya kan, itu pasti merasakan itu. Kalau dulu bimbingan karir itu hanya mengkancah ya karir-karir yang memang sudah rutin gitu, sudah rutin yang ada bagaimana persyaratan untuk memasukinya, kemudian bagaimana prospek ke depan dari masing-masing karir itu. Sehingga setiap siswa itu seringkali ditanya ya, orang yang memilih kedokteran itu adalah termasuk anak-anak yang pintar, kemudian juga karirnya pasti akan bersinar nantinya. Jadi seperti itu. Nah, sekarang kan nggak lagi kayak gitu. Sekarang banyak karir-karir yang yang muncul pada saat ini yang sebenarnya itu di luar dugaan gitu. Dan bahkan kadang-kadang karir itu tidak ada pekerjaan itu tidak ada di jurusan di perguruan tinggi. Tetapi pekerjaan itu merupakan kolaborasi dari beberapa jurusan misalnya, dan sehingga nantinya mereka itu menghasilkan karir tertentu dan bisa mendapatkan cuan yang sangat banyak misalnya. Misalnya seperti animator, kemudian juga konten kreator, YouTuber misalnya. Nah, ini kan bagaimana seorang guru BK itu berpikir ke arah sana gitu. Dan alhamdulillahnya Bapak senang sekali karena Anda adalah generasi-generasi muda yang merupakan bagian dari generasi sekarang gitu kan, berpikirnya sangat beda sekali. Jadi kalau misalnya Anda tidak bisa lepas dari handphone misalnya kan, dan uh, uh, boleh dikatakan ya saking familiarnya Anda dengan handphone itu, dan Anda menjadikan handphone itu ya ini keduanya misalnya dalam kehidupannya gitu kan. Jadi boleh jadi mungkin dalam satu hari itu untuk mendapatkan informasi yang banyak yang berkaitan dengan perkuliahan misalnya, Anda mencari dari sumber-sumber yang ada melalui handphone itu misalnya. Kemudian juga menjadi sarana penyalur aspirasi anggota, serta sarana komunikasi sosial timbal balik antar organisasi kemasyarakatan dan pemerintah gitu. Jadi Bapak merasakan sekali ya bagaimana guru BK yang ada di lapangan itu ya, itu memang perlu dijembatani. Makanya Akin itu memang betul-betul harus kuat. Jadi begini, berpikirnya itu kan kita di sekolah itu kan boleh dikatakan termasuk ya seperti orang asing jadinya. Kenapa dikatakan seperti orang asing? Paling banyak guru BK di sekolah itu sekitar 4 sampai 5 orang. Bahkan ada 1 orang, bahkan ada yang tidak ada guru BK di sekolah itu. Nah, yang kedua, pekerjaan kita itu nggak langsung nampak hasilnya seperti guru mata pelajaran. Kalau guru mata pelajaran, iya, dia masuk ya, kemudian menyampaikan materi pelajaran, kemudian 10 menit atau 15 menit sebelum pelajaran berakhir, dia mengadakan post test misalnya, mengadakan ujian misalnya. Dan hasilnya bisa kelihatan, oh si A mendapat nilai 80. 80 itu misalnya itu sudah di atas KKN misalnya kan ya. Jadi ada KKM-nya kan, kriteria ketuntas minimalnya, dan itu yang menjadi acuan dari standarisasi nilai dalam proses pembelajaran. Tapi kalau kita guru BK, Anda akan merasakan nanti misalnya sehari ini Anda itu konseling, mungkin 2 bulan ke depan tuh belum nampak hasilnya. Ya, 3 bulan ke depan tuh belum tampak hasilnya. Bisa jadi 1 tahun ke depan nantinya baru mereka itu merasakan ada perubahan-perubahan signifikan dari pola berpikir dan karakter mereka itu berubah gitu. Nah, itu yang dilakukan, dan kita itu sangat butuh Akin ini. Karena memang kadang-kadang justru keberadaan kita di sekolah ini itu karena memang hasil kerjanya nggak nampak gitu kan, kadang-kadang dianggap ya sebelah mata aja oleh pihak sekolah. Dan buktinya apa? Ada sekolah itu yang memberikan jam khusus pada BK, ada juga yang nggak mau memberikan jam khusus untuk tatap muka dalam kelas dalam bentuk memberikan layanan oleh sekolah itu sendiri. Sehingga apa?
guru BK harus berinovasi ya, mungkin dengan cara membuat grup, mungkin di grup itu nantinya dia menyampaikan informasi-informasi ya, yang berkaitan tentang tugas perkembangan siswa itu ya, kemudian ada informasi-informasi tentang studi lanjut mereka yang berkaitan dengan karir potensi diri yang mereka miliki. Jadi kayak gitu. Nah, terkala Apkin ini hadir ya, dan kita itu masuk menggabung di situ, ya ibarat kapal itu kita menjadi penumpang dengan apa ya, dengan pikiran yang sama, perasaan yang sama, ilmu yang sama, misalnya kita menjadi satu keluarga karena satu komunitas gitu. Nah, itu yang di ininya. Kemudian kalau kita perhatikan, nah ini ada beberapa kompetensi profesional dari konselor itu. Jadi ada kompetensi pedagogik ya, dan ini yang umumnya dimiliki oleh guru-guru mata pelajaran ya. Kemudian ada kompetensi kepribadian, ada kompetensi sosial, ada kompetensi profesional. Nah, bagaimana dampaknya bagi kita orang BK ya? Kalau kita perhatikan semua kita itu harus kuat ya. Mulai dari poin 1 sampai 4 itu kita harus kuat. Jadi misalnya maksudnya kompetensi pedagogi kita itu harus kita kuatkan, kompetensi kepribadian itu harus kita kuatkan, kompetensi sosial itu harus kita kuatkan, kompetensi profesional itu harus kita kuatkan. Nah, mungkin ada satu lagi kompetensi ya, itu yang belum termaktub di dalam ini, misalnya kompetensi instrumental misalnya. Jadi kompetensi instrumental itu bagaimana guru BK itu betul-betul bisa memahami, kemudian mengadministrasikan dan mengolah serta menginterpretasikan instrumen-instrumen yang ada di BK itu. Ya, baik itu yang sifatnya tes maupun non tes. Misalnya kalau tes itu seperti ya ada intelijensi misalnya, ada bakat khusus ya, diferensial misalnya kan DAT ya, differential aptitude test misalnya, ada kreativitas ya, ada skolastik, wah banyak sekali jenisnya gitu. Kemudian kalau yang sifatnya non-tes apa misalnya? Ada sosiometri misalnya, ada ATP, analisis tugas perkembangan, ada AUM misalnya ya, dan semuanya itu bermanfaat sesuai dengan apa ya, apa layanan yang kita berikan sesuai dengan kebutuhan dari siswa di sekolah itu. Nah, ini yang dikatakan dengan berbagai kompetensi yang harus dimiliki oleh guru BK di sekolah misalnya. Dan bukan guru BK aja, dosen pun juga sebenarnya harus memiliki ini. Dosen harus memiliki kompetensi pedagogik harus bagus, dosen BK itu. Kompetensi kepribadian ini apalagi yang menjadi idola sehingga ya guru BK, dosen BK ya, itu betul-betul menjadi panutan ya di lingkungan di mana dia berada, ya, baik di perguruan tinggi maupun di sekolah gitu. Jadi misalnya kalau Anda nantinya akan menjadi guru pembimbing ya atau guru BK di sekolah itu, anak-anak itu memang senang ketemu dengan Anda. Ya, Anda memang betul-betul guru yang dinantikan kehadirannya ya, untuk memberikan pencerahan kepada mereka dan membantu tugas kembang mereka untuk mencapai masa depan yang lebih baik gitu. Dan kompetensi sosial juga seperti itu ya, saya yakin kalau guru BK itu pasti memiliki kompetensi sosial yang cukup bagus lah, karena memang dia banyak memahami tentang aspek-aspek psikologis, kemudian ya tugas perkembangan ya, apa pola yang cocok diterapkan itu kan guru BK itu sangat paham dengan hal itu. Nah, kemudian juga ini kita coba melihatnya berdirinya Apkin itu. Jadi Apkin itu kan didirikan 17 Desember tahun 1975 di Malang. Awalnya kan kayak gitu tadinya. Jadi mulailah beberapa perguruan tinggi ya habis itu yang karena memang Malang lebih duluan membuka prodi BK ya. Bahkan di beberapa perguruan tinggi misalnya ya, Bapak juga nggak tahu di perguruan tinggi tertentu ya. Misalnya kayak di UNP itu nggak langsung BK namanya PPB dulu. Jadi PPB itu
pendidikan psikologi dan bimbingan, yaitu jurusannya. Kemudian prodinya apa? Prodinya itu dibagi menjadi dua. Ada yang psikologi pendidikan, ada yang bimbingan dan konseling. Nah, di UPI juga, UPI bimbingan penyuluhan ya. Di Padang juga namanya bimbingan penyuluhan, tetapi setelah beberapa tahun kemudian itu terjadi perubahan-perubahan karena kata-kata atau istilah penyuluhan itu nggak cocok disatukan dengan bimbingan, karena penyuluhan itu orang lebih kenalnya misalnya seperti penyuluh hukum, penyuluh pertanian misalnya kan, ya, sehingga ya kata dasarnya kan suluh, hanya sekedar menerangi. Padahal kalau konseling itu kan sangat dalam maknanya, makanya lebih dipakai istilah konseling ketimbang penyuluhan. Ya kalau suluh itu kan hanya seperti obor gitu. Bagaimana supaya jalan itu menjadi terang, kemudian anak-anak itu bisa melihat ya masa depannya kan kayak gitu. Tapi konseling itu menggali sampai ke akar-akarnya, kemudian dengan mengetahui, memahami permasalahannya, ya seorang konselor atau guru BK itu akan lebih mudah untuk mengarahkannya. Dan pada ini banyak dan sesuai dengan kondisi pada waktu itu ya, itu siapa aja asalkan dia itu memiliki SK dari kepala sekolah itu bisa menjadi guru BK. Nah, itu waktu itu bernama misalnya IPBI. Jadi di IPBI ini siapa aja, termasuk kepala sekolah yang sudah akhiran ya, yang sudah tidak menjabat lagi dan mereka itu sangat sungkan untuk mengajar di kelas dan mereka lebih memilih menjadi guru BK. Dan termasuk ya guru-guru yang kekurangan jam misalnya itu lebih memilih menjadi guru BK. Ya, sehingga apa yang terjadi? Banyaklah terjadi malpraktek pada waktu itu. Jadi pendekatan yang dilakukan oleh orang BK itu sangat berbeda sekali dengan pendekatan yang dilakukan oleh orang non BK. Kalau orang non BK itu lebih kepada pendekatan disiplin, sementara kita orang BK itu lebih humanis gitu dalam memperlakukan siswa itu. Sehingga apa yang terjadi, inilah mulai malapetakannya banyak pada waktu itu ya, misalnya kepala sekolah yang sudah akhir kemudian dia mau masuk kelas untuk mengajar walaupun jamnya itu ada sebenarnya, tetapi karena memang aturan nggak terlalu ketat pada waktu itu, mereka memilih menjadi guru BK dan dikiranya guru BK itu ya menurut persepsi mereka itu ya kerjanya santai, kemudian juga ya lebih banyak duduknya, lebih banyak mengurung diri di ruangan. Ya, sehingga apa yang terjadi? Dia juga akan melakukan seperti itu. Nah, justru yang merusak ya BK itu ya adalah orang-orang yang pada waktu itu yang mereka itu bukan orang BK tetapi berusaha untuk menggabung ke komunitas BK. Nah, makanya organisasinya dikatakan pada waktu itu adalah IPBI, Ikatan Petugas Bimbingan Indonesia. Jadi siapa aja gitu boleh menjadi guru BK, termasuk guru agama misalnya kan jamnya itu kurang, itu boleh menjadi guru BK. Nah, sehingga apa yang terjadi, dia pendekatannya itu berdasarkan disiplin ya. Kalau ada siswa yang melanggar peraturannya ditempeleng ya, kemudian disuruh pulang ya, kemudian rambutnya yang panjang itu dipotong misalnya kan. Kemudian dia pendekatannya lebih pada disiplin dan orang mengatakan itulah BK pada waktu itu. Nah, makanya pada tahun 2001 itu dianggap ini nggak cocok lagi seperti ini. Sementara kan yang tadinya perguruan tinggi itu hanya beberapa yang punya prodi BK, dan pada tahun 2001 itu sudah mulai perguruan tinggi yang lain itu sudah mulai buka BK. Dan bahkan di swasta itu juga banyak yang buka BK, sehingga ya kebutuhan pemenuhan untuk guru BK di sekolah itu menjadi banyak. Nah, tak kala misalnya sudah menjadi banyak setelah dikaji ya pada waktu itu, nah ada aturan-aturan yang keluar ya, Bapak ingat pada waktu itu ada SK Menpan nomor 36 nggak salah ya tahun 1908 berapa tuh.
tahunnya lupa Bapak itu. Tapi yang mengatakan begini, jadi untuk menjadi guru BK itu pada waktu itu harus yang berlatar belakang S1 BK plus PPK pada waktu itu. Nah, saking ininya Apkin itu mengusulkan kepada Menpan waktu itu, jadi untuk menjadi guru BK itu memang orang-orang yang memang qualified. Artinya qualified itu tidak cukup mereka yang S1 BK, tapi harus plus PPK gitu. Nah, tetapi karena kondisi tidak memungkinkan pada waktu itu, ya, yang tidak memungkinkannya karena memang yang buka PPK itu, ya, pendidikan profesi konseling itu hanya beberapa perguruan tinggi aja di Indonesia. Nah, bagaimana dengan perguruan tinggi seperti yang ada di Indonesia Timur misalnya? Kalaupun pemerintah itu harus mengirim guru-guru BK untuk ke Pulau Jawa atau ke Sumatera misalnya, itu kan juga butuh dana yang cukup besar gitu, ya, besar sekali dananya, ya. Nah, itu tidak jadi dilaksanakan aturan itu, ya. Dan tapi yang jelas poin pentingnya, ya, yang menjadi guru apa ya anggota Apkin itu memang guru BK yang memang S1 BK. Jadi orang-orang yang apa ya menjadi petugas BK itu atau guru pembimbing di sekolah itu memang mereka yang memang S1-nya BK. Jadi nggak ada lagi misalnya kepala sekolah yang kekurangan jam itu parkir di ruangan BK misalnya, kemudian juga ada guru-guru yang kekurangan jam itu juga parkir di ruangan BK misalnya, nggak ada lagi mulai dari tahun 2001 itu, sehingga di organisasinya itu diperbaharui namanya, ya, menjadi Apkin. Artinya apa? Berbeda konsepnya ikatan petugas dengan asosiasi. Jadi kalau asosiasi bimbingan konseling, jelasnya di situ bimbingan konseling itu memang muncul di situ. Tapi kalau misalnya sebelumnya itu adalah petugas bimbingan, jadi petugas bimbingan, jadi siapa aja bisa menjadi petugas asalkan itu di SK-kan oleh kepala sekolah gitu. Dan mulai tahun 2001 itu kelihatan sekali bahwa Apkin itu sudah mulai menampakkan jati dirinya dan eksis gitu. Nah, ini visi misi dari Apkin, ya. Ini kita lewatkan aja dulu. Nah, ini struktur organisasi Apkin. Jadi ada Apkin pusat, ya, itu namanya PB. Jadi PB Apkin, ya. Ini PB itu maksudnya pengurus besar Apkin, Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia. Ada Apkin daerah atau di provinsi, ini ada PD, ya, pengurus daerah Apkin, ya. Kemudian ada Apkin cabang yang ada di kabupaten kota, ya. Ini PC Apkin. Nah, kemudian dari apa misalnya yang paling berpengaruh itu misalnya PB itu membentuk dewan pembina, dewan pakar, dewan kode etik, dewan akreditasi, sertifikasi, lisensi misalnya. Ini tugas daripada Apkin pusat misalnya. Sehingga ada pendidikan profesi konseling misalnya, itu nanti kalau adik-adik setelah tamat misalnya dari bimbingan konseling kemudian mengambil pendidikan profesi misalnya seperti Ibu Beru tadi kan ada kons di belakangnya, artinya nantinya itu kan apa ya, itu berada ya di bawah PB. Jadi nanti yang mewisuda pun juga adalah PB gitu. Jadi pengurus besar Apkin pusatnya yang mewisuda khusus untuk yang profesi misalnya. Kemudian ada PD. PD itu membentuk Dewan Pembina dan Dewan Kode Etik. Kemudian PD dan PC membentuk departemen-departemen. Gitu. Ya. Nah, departemen-departemen ini itu disesuaikan dengan kebutuhan daerah, jadi nggak harus sama. Tapi yang jelas itu nggak boleh keluar dari AD ART. Jadi AD ART itu mungkin sebagian kita mungkin sudah paham ya bahwa yang dikatakan AD itu kan anggaran dasar. Anggaran dasar ART itu anggaran rumah tangga. Jadi maksudnya itu anggaran dasar itu adalah berdirinya organisasi profesi Apkin itu yang menjadi dasar ya, yang menjadi dasar itu baik dasar filosofis secara apa ya hukum, psikologisnya apa segala macam. Jadi dia bersifat umum dan menjadi
tumpuan untuk organisasi profesi itu berbeda. Sementara kalau anggaran rumah tangga itu penginjauan dari anggaran dasar itu ya dalam bentuk hal-hal yang lebih teknis. Jadi misalnya kalau kita ingin tahu ya APKIN itu sekali berapa itu di restrukturisasi kepengurusannya itu ada di dalam anggaran rumah tangganya itu misalnya. Kemudian bagaimana wewenang dari masing-masing kepengurusan itu misalnya itu sudah dijelaskan di situ. Nah, kemudian ini juga ada struktur organisasi. Jadi dalam struktur organisasi itu kita lihat keanggotaannya. Jadi keanggotaan APKIN itu ada 3. Jadi ada anggota biasa, ada anggota luar biasa, ada anggota kehormatan. Nah, anggota biasa ini seperti kita-kita ini, yang memang berkecimpung di bidang bimbingan dan konseling gitu. Jadi cuman kita mungkin beda divisi, ya mungkin beda divisi. Misalnya kalau misalnya misalnya ada yang khusus dosen BK yang ada di perguruan tinggi misalnya. Ada misalnya divisi ikatan bimbingan konseling sekolah misalnya. Nah, itu khusus guru-guru BK yang ada di sekolah. Dan guru-guru BK itu menggabungnya memang di divisi itu. Nah, tapi yang jelas itu termasuk anggota biasa. Karena syarat dari anggota biasa itu harus memiliki latar belakang bimbingan dan konseling. Kemudian bagaimana dengan anggota luar biasa? Anggota luar biasa itu keterlibatan dalam pengembangan profesi. Jadi nggak harus orang yang dari latar belakang BK. Misalnya kalau di daerah Bengkulu, misalnya kami itu melibatkan stakeholder tertentu, misalnya yang berkontribusi dalam pengembangan profesi. Apa misalnya? Itu misalnya dijadikan anggota luar biasa seperti kepala dinas pendidikan provinsi misalnya. Atau bahkan kita menjadikan kepala kantor wilayah Kementerian Agama misalnya. Itu termasuk anggota luar biasa. Ya, atau bahkan kita ingin ya misalnya kan ada orang-orang tertentu yang memang kita anggap itu cukup respect ya ke BK ini. Kemudian mereka itu sangat antusias dan mensupport dari perkembangan organisasi APKIN ini. Itu bisa kita masukkan ke anggota luar biasa. Nah, kemudian yang ketiga itu anggota kehormatan. Kehormatan itu maksudnya itu memang orang-orang yang bekas biasanya ya umumnya yang di situ itu adalah mantan-mantan pengurus misalnya. Kalau kita di PD Bengkulu itu anggota kehormatan itu misalnya tadinya dia ketua IKI misalnya ya, IKI itu Ikatan Konselor Indonesia, sekarang nggak lagi menjabat ya, dia dianggap sudah sudah punya pengalaman banyak ya selama menjalankan roda organisasi profesi ini misalnya, dan dia itu ditempatkan di anggota kehormatan, atau dia itu pernah menjadi anggota dulu pernah menjadi ketua PD misalnya, seperti senior kami misalnya Pak Wayan misalnya. Pak Wayan itu adalah anggota kehormatan karena beliau itu kami anggap sebagai ya bapak kami di dalam APKIN yang ada di Bengkulu. Jadi saya sering menelpon Pak Wayan itu kalau minta pertimbangan ini gimana Pak? Ya, beliau nantinya diskusi kemudian mengarahkan sebaiknya gini dengan pertimbangan gini. Nah itu yang dikatakan anggota kehormatan gitu. Nah kemudian ini kita perhatikan ya. Jadi pengenalan anggaran dasar, anggaran rumah tangga itu misalnya itu bisa kita perhatikan misalnya ada ya dari anggaran dasar itu ada landasan, tujuan dan fungsi misalnya. Ini keanggotaan tadi udah pernah kita singgung ya. Kemudian kode etik dan pembinaan profesi misalnya kan. Kemudian ada hubungan dan kerjasama misalnya. Kemudian ada struktur dan kepengurusan. Jadi sebenarnya masih ada yang lain, tapi bisa kita rangkum menjadi 5 ini. Dan ini kalau kita perhatikan, ini ada di dalam ADART APKIN gitu. Nah, kemudian ini ada beberapa misalnya divisi-divisi yang
ada dalam APKIN itu ya. Yang pertama itu ada misalnya Ikatan Bimbingan Konseling Perguruan Tinggi. Jadi ini terdiri dari dosen-dosen BK. Misalnya kayak saya, kemudian Bu Beru, kemudian Bu Fira, misalnya Pak Wayan, Pak Hadi dulu misalnya kan senior kita misalnya kan, kemudian banyak kawan-kawan yang lain misalnya itu gabungnya di sini. Jadi kami itu berada di IBKPT, jadi Ikatan Bimbingan Konseling Perguruan Tinggi. Hanya saja dari tahun 2021 kalau nggak salah itu ada muncul IBKPI. Jadi IBKPI ini maksudnya Ikatan Bimbingan dan Konseling Pendidikan. Ya, jadi ini yang ada di PTKIN. Jadi PTKIN itu Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri. Jadi ini ada di apa? Jadi kalau misalnya IBKPT ini itu adalah di perguruan tinggi umum, sementara yang IBKPI ini itu ada di perguruan tinggi keagamaan ya. Jadi ini di bawah Kemenak ini. Kalau ini di bawah Kemenristek Dikti kalau yang IBKPT itu. Nah, kemudian ada yang berikutnya itu ada Ikatan Bimbingan dan Konseling Sekolah. Nah, ini terdiri dari guru-guru BK yang ada di sekolah ya. Ini ya, IBKS ini. Jadi IBKS ini guru-guru BK yang ada di sekolah. Nah, ini dia menggabungnya ke sini. Jadi nanti kalau mengurus kartu APKIN pun juga nantinya dia menggabungnya ke sini. Kemudian ada IIPKIN. Jadi ada IIPKIN. Jadi IIPKIN ini itu salah satu divisi yang khusus untuk mengambil lisensi sertifikasi tes psikologi. Jadi ini adanya di Malang ini. Jadi Bapak pernah pada tahun 2011 itu mengambil lisensi tes psikologis ini ya. Itu selama 40 hari. Jadi ya, dan itu udah terlisensi gitu kan. Jadi dengan biaya yang masih cukup terjangkau ya. Kemudian nantinya kita mengantongi lisensi tes itu dan kita bisa melaksanakan praktek tes psikologi. Nah, tapi khusus untuk bidang pendidikan, misalnya seperti tes IQ, kemudian juga ada tes minat, ya, kemudian ada tes bakat. Ya. Jadi tes minat bakat itu berbeda dia. Kalau bakat dan minat itu kan juga berbeda dia. Jadi kalau tes bakat itu ya itu ada yang dipelajari pada waktu itu ada sekitar 7 bakat ya seperti yang dikemukakan oleh Sperman itu. Nah, ada misalnya bakat di bidang numerik, bakat di bidang verbal, bakat di bidang skolastik, kemudian juga bakat di bidang relasi ruang, bakat di bidang mekanik, bakat di bidang kemampuan abstrak, dan bakat di bidang kecepatan ketelitian klerikal. Dan itu ada alat tesnya, instrumen tesnya, dan untuk bisa mengoperasikannya kita harus punya lisensi dari alat tes itu. Dan orang-orang yang tamat dari Malang itu ya dengan mengambil lisensi tes itu mereka bergabung di bawah divisi IIPKIN. Jadi IIPKIN itu Ikatan Instrumentasi Bimbingan dan Konseling Indonesia. Nah, kemudian ada yang divisi IKI. Jadi IKI itu Ikatan Konselor Indonesia. Nah, ini orang-orang yang mengambil pendidikan profesi konseling atau PPK. Jadi adik-adik nantinya bisa mengambil, adik-adik mau ngambil yang mana misalnya. Mau ngambil IKI itu juga boleh, mau ngambil IIPKIN juga boleh. Tapi kalau mau ngambil apa misalnya kan, dia berbeda ekspektasinya. Kalau mau banyak duit, nah ngambillah IIPKIN itu. karena kalau adik-adik nantinya punya lisensi itu ya sekali terjun ke sekolah itu aja ya karena punya lisensi misalnya itu satu anak itu satu siswa itu sekitar 150 sampai 200 lah per siswa. Kalau misalnya satu sekolah itu ada sekitar ya nggak usah muluk-muluk sekitar 100 sampai 150 siswa aja lumayan hasilnya. Satu kali tes saja udah kembali itu duit untuk biaya ngikut sertifikasi tes itu.
ya, karena waktu itu ngikutnya tahun 2011 itu masih 8,5 juta lah, jadi 8,5 juta. Itu biaya selama 40 hari, tapi 8,5 juta pun juga kita juga dikasih makan siang, snack apa selama 40 hari itu. Dan itu memang kerjanya maraton sekali. Masuk jam 8, keluarnya jam 10 malam gitu selama 40 hari itu. Jadi betul-betul ini. Jadi meleset aja kita misalnya sekian sekon waktu dalam melaksanakan tes itu kita harus mulai dari awal lagi. Oke, nah, tapi kalau misalnya ingin mengabdi kemudian ingin apa ya, memperdalam tentang konseling ya itu bisa mengambil PPK, pendidikan profesi konseling ya. Dan sekarang sudah banyak tempatnya dan itu berbeda dibanding PPG ya. Dibanding PPG, kalau Bapak melihatnya berbeda itu. Kalau PPG itu pendidikan profesi guru, walaupun guru BK pun juga ada di situ. Tapi kalau ini pendidikan profesi sama dengan profesi-profesi yang lainnya, misalnya apa dokter, dan persyaratannya kan juga sama, harus S1 BK dulu baru bisa ngambil ini. Nah, sama dengan dokter, dokter pun juga baru dia bergelar dokter itu setelah dia itu lulus dari sarjana kedokteran, kemudian dia itu mengambil pendidikan profesi atau sering dikenal dengan koas misalnya. Nah, setelah itu baru dia itu mendapatkan gelar dokter gitu. Nah ini kalau IKI dia mendapatkan gelar konselor gitu. Jadi proporsinya itu dari pendidikan profesi konseling itu, jadi teori itu hanya 30%, 70%-nya itu adalah praktek. Jadi prakteknya itu dulu tahun 2009 kalau nggak salah itu kita bisa lulus PPK itu misalnya kalau untuk konseling individual itu bisa mengkonseling sebanyak 40 klien nggak salah pada waktu itu. Jadi lumayan juga, capeknya repotnya juga lumayan juga gitu kan. Ya, kebetulan Bapak itu kan lagi praktek ya, dikasih ruangan satu di Lembaga Pemasyarakatan Curup itu ya, kliennya kita cari di situ aja semua, nggak mana-mana lagi. Dia membantu. Oke, nah ini dia peran dan fungsi APKIN ya. Ya, yang pertama menetapkan standar profesional konselor. Jadi konselor itu harus sama semuanya ya. Nggak ada perbedaan-perbedaan karena kalau misalnya karena dikeluarkan oleh lembaga yang satu yaitu organisasi profesi APKIN gitu. Jadi nggak ada misalnya konselor yang tamatan dari perguruan tinggi itu berbeda dengan perguruan tinggi ini, nggak ada kayak gitu. Kalau dia betul-betul konselor gitu kan, nggak sama. Dia harus memakai kurikulum yang sama, kemudian juga pola pendidikan yang sama, misalnya, kemudian hasilnya juga harus sama gitu. Kemudian yang kedua itu menyelenggarakan akreditasi dan sertifikasi dan akreditasi profesi misalnya. Kayak gitu dah. Nah, kemudian juga ada menyusun dan menegakkan kode etik. Jadi kalau misalnya ada apa misalnya kita yang apa ya, yang perlu dibela secara etik misalnya, ada misalnya kayak ada guru BK yang apa misalnya di apa ya diandun lah oleh orang tua siswa atau misalnya kan ya ada perilaku yang tidak membuat dia nyaman misalnya, itu tuh harus ini kode etik BK itu memang harus ditegakkan. Kemudian menyelenggarakan pelatihan, seminar, dan publikasi ilmiah. Ini misalnya menulis di jurnal misalnya, kemudian juga melakukan mengikuti pelatihan dan seminar misalnya. Nah, itu ini harus melalui. Sebentar. Oke. Nah, kemudian melindungi hak dan martabat profesi konselor. Nah, kemudian ini dia kode etik profesi konselor itu gimana sih gitu kan? Yang pertama itu kan memang harus kerahasiaannya. Karena memang kita konselor itu kan harus apa ya, kerahasiaan ini menjadi kunci utama ya. Sebenarnya Allah itu memang udah
sudah mewanti-wanti pada kita. Kita diberikan satu mulut, dua telinga, itu kan memang agar kita lebih banyak mendengar ketimbang berbicara gitu. Dan bahkan pendekatan-pendekatan konseling ya itu juga kan konseling-konseling tertentu itu bahkan boleh dikatakan kayak self theory ya, Klein Center yang dikemukakan oleh Rogers itu hampir sedikit sekali kontribusi konselor dalam konseling itu. Kemudian kompetensi, jadi kompetensi ada 4 kompetensi tadi ya, yang harus kita pahami, minimal itu 4 kompetensi itu. Kalau Bapak malah mengatakan bisa dijadikan 5 itu kompetensi instrumental, karena 4 kompetensi itu boleh jadi sebentar ya, maaf ya, kali ya. Halo ya, Waalaikumsalam ya. Oh iya, boleh ke rumah aja ya, ke rumah. Nih saya lagi ngisi materi ini untuk kuliah umum di unit. Ya, maaf ya. Jadi kayak gitu dia, maaf ya. Nah, kemudian ada integritas ya. Jadi konselor itu harus terintegritas gitu kan, memiliki kepribadian integritas. Kemudian tanggung jawab ya, responsibility. Kemudian ada keadilan dan penghargaan terhadap klien ya. Ini ya. Kemudian ini ya, tantangan profesi BK saat ini ya. Nah, ini sebenarnya ini ekspektasi adik-adik itu ada di sini sebenarnya. Misalnya kayak perubahan sosial dan teknologi AI ya, media digital misalnya kan. Ini kan kalau kami yang tua-tua ini kayaknya udah udah tapi adik-adik ini memang bagian yang nggak terpisahkan dalam kehidupannya sehari-hari ini. Nah, ini misalnya perubahan sosial dan siswa-siswa itu memang ini hanya saja justru sesuai dengan penelitian itu ya sebenarnya kan anak SMP itu aja kan menggunakan HP itu kan sampai 3 sampai 5 jam rata-rata per hari. Dan bahkan pada waktu libur itu sampai 5 sampai 7 jam gitu. Artinya apa? Waktunya itu lebih banyak di sini. Nah, hanya saja kan efektivitasnya dalam menggunakan, bijaknya dalam menggunakan media sosial itu kan yang belum ini bagi kita. Nah, bagaimana guru BK bisa hadir di situ dengan segala pencerahan, bagaimana media sosial itu dijadikan sebagai wadah untuk belajar dalam mengembangkan potensi dirinya gitu. Dan banyak informasi-informasi yang bermanfaat di situ, misalnya seperti perguruan tinggi yang cukup bagus ya, dan bonafit misalnya ya, baik itu di dalam dan di luar negeri, termasuk ya jurusan-jurusan itu dengan segala perspektifnya untuk masa depan misalnya, itu kan juga suatu yang sangat luar biasa sekali asalkan kita itu bisa menggunakan dengan baik gitu. Kemudian itu juga ada tuntutan terhadap konselor untuk literasi multikultural. Jadi multikultural itu maksudnya dengan banyak keberagaman misalnya, sehingga bagaimana ya konselor itu bisa menempatkan diri dengan memahami keberagaman. Nah, ini yang dulu waktu Bapak kuliah, kalau sekarang nggak tahu lagi di UNIP seperti apa. Dulu ada mata kuliah misalnya psikologi diferensis, jadi atau psikologi diferensial misalnya, yang khusus hanya untuk mengkaji perbedaan-perbedaan individu, salah satunya karena memang berbeda secara multikultural. Jadi multikultural itu berbeda dari segi agama, berbeda dari ras, berbeda dari bahasa, berbeda dari warna kulit, dan perbedaan yang lainnya. Apalagi kalau perbedaan itu menyangkut tentang budaya. Nah, ini yang paling sering kita temukan di sekolah. Kemudian juga kebutuhan layanan konseling inklusif seperti yang dikatakan tadi. Ini butuh sekali karena memang jarang dari misalnya dari pihak sekolah, termasuk kita di perguruan tinggi kita orang BK misalnya, itu kita merasakan ya belum ada ya teknik-teknik khusus yang
mengacu kepada konseling inklusif itu. Dulu ada nama mata kuliah itu ya pendidikan anak luar biasa, tapi itu masih sangat umum sekali gitu. Tetapi yang dikehendaki di sini kan kita akan menghadapi berbagai klien di kelas inklusif nantinya ya yang mereka memiliki latar belakang apa misalnya kan keterbatasan ya, baik terbatas dari fisiknya, terbatas dari pendengaran, terbatas dari apa penglihatannya, kebatas dari segi motoriknya misalnya kan dari segi motorik kan ada misalnya kan anak-anak yang lambat dalam belajar ya misalnya dikatakan dengan slow learner misalnya kan, atau dulu dikatakan juga ada juga anak itu sebenarnya dia pintar tapi hasil belajarnya itu rendah, itu yang dikatakan dengan underachiever misalnya kan. Jadi bagaimana sebenarnya potensinya itu nggak termaksimalkan gitu ya, siapa yang bisa memaksimalkan, yang mengarahkan, merawat potensinya itu adalah kita orang BK. Nah berbeda dengan yang di apa di pendidikan inklusif ini, itu memang anak-anak yang memang masuk sekolah umum itu karena ingin berkembang secara bersama-sama dengan anak-anak normal yang lainnya gitu, dengan kurikulum yang sama, kemudian juga dengan pola belajar yang sama, kemudian dengan tugas-tugas belajar yang sama misalnya. Ya, sehingga nantinya mereka itu sebenarnya secara kognitif kalau memang mereka itu nggak ada masalah, sebenarnya mereka bisa ngikuti. Nah, kita orang BK inilah yang dituntut kehadirannya untuk mendampingi anak-anak disabilitas itu ya, sehingga mereka itu bisa nyaman berada di sekolah inklusif itu dan belajar bersama-sama, berkembang bersama-sama dengan anak normal lainnya. Kemudian kebutuhan layanan konseling inklusif ya, itu tadi perlunya meningkatkan riset dan inovasi layanan BK. Ini udah kita bahas sedikit tadi ya. Kemudian ada misalnya ini pengembangan profesi berkelanjutan, ada workshop dan pelatihan, penelitian dan publikasi ilmiah, partisipasi dalam kegiatan APKIN. Nah, kami APKIN PD Bengkulu itu sudah pernah mencoba ya waktu terjadi apa ya banjir yang ada di Lebong. Jadi ada banjir di Lebong itu sampai sekian rumah tuh hanyut gitu, sehingga melalui guru BK yang ada di sekolah, kemudian juga PC-PC yang ada di kabupaten kota, kami itu meminta agar mengumpulkan sumbangan. Jadi ada dapat duit, kemudian ada dalam bentuk pakaian yang masih layak pakai. Dan itu bukan hanya di Lebong aja, sampai ke Sumatera Barat. Waktu terjadi banjir bandang di tanah datar itu, sehingga sumbangan itu kami bagi dua waktu itu. Dan kami apa ya dari PD dengan kawan-kawan apa ya di PD Apkin Provinsi Bengkulu itu mengantarkan sumbangan itu, dan mereka sangat terbantu sekali, sangat terbantu sekali. Ada juga yang ngasih makanan pada waktu itu. Kemudian juga ada supervisi profesional dan refleksi diri. Jadi profesi supervisi profesional itu maksudnya itu kita sesama orang BK. Jadi kita sesama orang BK itu bisa jadi nantinya kalau di apa misalnya kan di sekolah itu nanti bisa aja yang mensupervisi itu misalnya dosen dari UNIP misalnya. Kemudian nantinya ada dosen UNIP memberikan pencerahan terhadap MGP misalnya, musyawarah guru pembimbing ya. Ya, misalnya kalau di Rejang Lebong misalnya itu MGP-nya sering minta tolong ke Yayan Curug misalnya. Jadi bisa kayak gitu kita lakukan gitu. Oke, kemudian mungkin itu adik-adik sekalian ya, yang bisa disampaikan ya. Terima kasih dan dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih materi yang biasa telah disampaikan oleh narasumber kami. Langsung saja teman-teman mahasiswa, silakan untuk mengajukan pertanyaan jika ada yang ingin ditanyakan. Silakan teman-teman.
Silakan, adik-adik. Kita sampai jam berapa, Mbak Gusti? Izin Pak, kita sampai jam 11. 12 menit lagi. Oke, ya, karena Jumat ya. Ya. Silakan. Baik, izin Pak, sebelumnya izin saya terlebih dahulu berkaitan kita dengan FTL 2050. Pertanyaan saya Bapak, mengapa guru BK DSI itu tahun sekali itu belum ada? Nggak jelas ya suaranya, Atau bergema ya. sudah membahas di beberapa kali sebelumnya? Mbak Olivia suaranya nggak apa, kok pecah ya? Kayak ini. Izin Pak, Ya? izin saya mengulang pertanyaannya. Ya, ya. Tadi Olivia bertanya, mengapa guru BK di SD itu belum ada? Nah, dan apakah kedepannya akan ada dan disebarluaskan di SD-SD? Oke, ya. Terus apa lagi? Silakan. Makasih Mbak Olivia. Ya, satu aja dulu, jawab dulu. Oke, Bapak jawab ya, yang pertanyaan dari Mbak Olivia ya. Jadi, kenapa sih guru BK belum ada di SD? Jadi, yang pertama kita melihat dari tugas-tugas perkembangan. Jadi, dari hasil riset yang pernah dibaca itu, ya, di anak SD itu tingkat kemandiriannya itu kan 25% itu ada pada dirinya, 75% itu ada di luar dirinya. Sehingga apa yang terjadi ya anak SD itu belum bisa berbuat banyak dan belum bisa mandiri tanpa bantuan orang lain. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, itu pola proses pembelajaran di SD. Jadi proses pembelajaran di SD kan beda dengan di SLTP dan di SLTA. Kalau di SD itu mereka itu kan diasuh oleh guru kelasnya. Jadi guru kelas itu mulai dari mereka datang pagi ya, sampai nantinya mereka pulang itu di bawah guru kelasnya. Makanya guru kelas itu mereka itu betul-betul harus menguasai semua mata pelajaran. Kalau misalnya tidak ada guru lain yang khusus mengajar itu. Tapi kalau misalnya ada guru lain khusus, misalnya ada guru PAI, karena PAI itu bisa di SD. Nah, makanya nantinya guru PAI yang apa di sana. Kemudian nantinya ada olahraga atau guru olahraga. Nah, tapi kalau misalnya guru PAI dan guru olahraga nggak ada, itu semuanya harus diatasi oleh guru kelas. Makanya kan kalau dalam aturan pemerintah itu, guru itu kan di Indonesia itu kan ada 4. Jadi ada jenis 4 guru itu. Yang pertama itu dikatakan dengan guru kelas, yaitu adanya di SD. Kemudian ada guru mata pelajaran yang mengampu mata pelajaran. Ada guru praktik. Guru praktik itu ada misalnya di sekolah-sekolah kejuruan dan mereka hanya di bengkel nunggu. Jadi sesuatu yang moving kelas ke sana gitu. Dan yang terakhir itu ada guru pembimbing. Nah, itu yang ininya asumsi yang pertama nih gitu. Nah, sehingga apa yang terjadi ya untuk mengatasi permasalahan itu biasanya tuh langsung diatasi oleh guru kelasnya itu karena memang dia nongkrongi mulai dari pagi sampai siang dan tiap hari dia nongkrongi anaknya di SD itu. Nah, kemudian kalau dilihat dari aspek lainnya, misalnya kan, karena memang guru BK itu ya, yang pertama kemarin ini karena memang karena jumlah guru BK itu masih kurang ya sehingga yang sekolah-sekolah yang sangat butuh misalnya kayak SMP, SMA itu nggak terpenuhi proporsinya. Artinya proporsi itu apa? Kalau menurut aturannya lama itu kan satu guru BK itu kan siswa asuhnya kan 150 gitu. Nah, itu belum terpenuhi sehingga lebih fokus pemerintah itu untuk SLTP dan SLTA itu. Nah, sebenarnya kalau menurut kita ya BK di SD itu sangat butuh dan kedepannya itu memang udah mulai dikondisikan gitu. Kenapa ada yang katakan demikian? Karena memang anak-anak SD itu mulai dari SD itu memang harus dipersiapkan benar gitu. Dipersiapkan segala sesuatunya termasuk dalam persiapan karirnya itu juga harus.
Jadi kalau Anda misalnya belajar tentang teori-teori karir ya, bagaimana misalnya Ginsberg itu dengan tahapannya kan, tahapan yang pertama itu kan yang fantasi itu kan memang adanya di SD. Bagaimana mengkondisikannya gitu. Nah, hanya saja perbedaannya mungkin kalau di SD itu guru BK itu lebih banyak melaksanakan, kalau dulu ya itu layanan konsultasi gitu. Kenapa layanan konsultasi? Karena dengan keterbatasan anak SD, yang di konseling itu lebih banyak orang tuanya. Nah, nanti orang tuanya itu yang menerapkan apa-apa yang menjadi kesepakatan konseling kepada anaknya gitu. Jadi kayak gitu dia. Nah, tapi ke depan itu memang ini, dan beberapa misalnya di kampus ini juga sudah ada kawan yang meneliti tentang kemungkinan BK di SD. Kemudian kompetensi-kompetensi yang harus yang dimiliki oleh mahasiswa BK itu ya, termasuk misalnya ya dalam psikologi perkembangan itu ya, itu memang perkembangan satu tentang anak-anak itu memang harus didalami dan diinikan sekali gitu, diperhatikan sekali gitu. Nah, jadi kira-kira kalau ditanya penting nggak penting, penting sekali, sangat penting anak SD itu. Atau bahkan misalnya karena memang SD itu misalnya untuk guru BK itu sangat susah gitu kan, bisa jadi misalnya kan itu pada waktu-waktu tertentu itu diadakan parenting. Jadi parenting itu yang isi itu adalah guru BK nantinya. Jadi bagaimana cara memperlakukan anak, ya kan? Kemudian kan bagaimana anak-anak itu misalnya jauh dari HP misalnya. Kan sekarang kan ada penyakit dari HP itu namanya nomofobia. Jadi nomofobia itu kan no mobile phone phobia misalnya kan. Itu kan dampaknya kan luar biasa sekali kan. Anak itu asalkan dapat HP itu dia nggak peduli lagi dengan yang lain-lain gitu kan, ya sampai begitu parah dampaknya, matanya sampai juling, berair sampai seperti berdarah gitu matanya, kan udah luar biasa sekali dampaknya gitu. Nah itu yang ininya, dan kalau kita lihat untuk kebutuhannya sangat butuh sekali, dan ke depan pemerintah itu sudah mulai, karena di Apkin pusat itu sudah ada pembahasan tentang itu, tinggal lagi pengusulan sudah pernah diusulkan ke Menpan, cuman alasannya karena memang mana yang menjadi lebih prioritas, SD apa SMP, karena memang kan keuangan negara kan juga terbatas. Kemudian dari sisi ininya pun juga ini misalnya kan, kalau di SD itu di samping orang tua itu gurunya yang lebih banyak, misalnya guru kelas itu yang lebih banyak konseling nantinya. Kenapa? Dari hasil konseling itu guru kelas itu yang bisa menerapkan dalam pembelajaran di kelas. Bagaimana misalnya dalam memposisikan tempat duduk, bagaimana misalnya siswa-siswa yang misalnya yang sangat sulit fokus untuk konsentrasi dalam belajar, itu kan sebenarnya itu kan guru-guru kelasnya itu yang lebih banyak memegang peranan di situ. Bapak pikir itu ya, Olivia. Ya, Pak Gusti. Bapak kembalikan sama Gusti. Silakan. Baik, kepada teman-teman, apakah masih ada yang ingin bertanya? Cukup? Baik, apakah semua sudah teman-teman pahami penjelasan dari Bapak? Sudah memahami. Baik. Karena kita mengingat waktu juga, kita sampai jam 11. Jadi, jika semuanya sudah jelas, teman-teman juga sudah paham apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita.
kita tiba pada rangkaian selanjutnya, yaitu penyerahan sertifikat kepada pemateri. Baik, izin saya untuk share screen. Baik, tolong screenshot ya. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Surat siapa? Hah? Baik, terima kasih. Selanjutnya, kita tiba pada sesi dokumentasi. Kepada teman-teman, diharapkan untuk membuka kameranya. Satu. Baik. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Baik. Ya, semua rangkaian kegiatan kita pada pagi hari ini hingga siang hari ini sudah pada penghujung acara. Baik, akhir kata terima kasih banyak kepada narasumber kita yang luar biasa, kepada Bapak Dr. Beni Azwar, MPD Kons, yang telah berkenan untuk berilmu dan wawasan yang bermanfaat bagi kami, mahasiswa bimbingan dan konseling. Kami ucapkan juga terima kasih kepada tinggi kami, teman-teman semua yang telah hadir pada kuliah umum pada pagi hari ini. Baik, saya sebagai moderator pada kuliah umum ini mengucapkan mohon maaf karena tadi banyak kendala juga Bapak. Mohon maaf tadi juga menunggu. Teman-teman, terima kasih. Dan kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit, Bapak Ibu Terima semua. kasih Pak Ben. Pak Beni. Bu Kira, makasih banyak. Iya Pak, sama-sama Pak. Terima kasih teman-teman mahasiswa kasih semua. banyak. Saya izin keluar ya. Oke. Baik Pak. Iya Bapak. Terima kasih banyak Bapak. Itu kayaknya tidak. Boleh.